Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Amila dengan Airani 362. Saya Prof. Budi dengan Anjananing 370. Saya Warinawati dengan Airani 383. Saya Kaswari Cita Kristi dengan Airani 390. Saya Tabita Mardiati dengan Airani 4. Kami dari kelompok 9 kelas Sosiologi J 2023 akan menjelaskan tentang perilaku dan partisipasi politik. Yuk, simak penjelasan dari kita. Definisi perilaku politik. Secara umum, perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Menurut Jack C. Plano, perilaku dapat dipahami sebagai pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Rumusan lain menjelaskan bahwa perilaku politik adalah semua perilaku manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat, yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, serta kekuasaan. Perilaku politik mengacu pada serangkaian tindakan, sikap, interaksi, dan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam konteks sistem politik suatu negara atau masyarakat. Ini mencakup bagaimana individu dan kelompok berpartisipasi dalam proses politik, berinteraksi dengan pemimpin politik, dan berkontribusi pada pengambilan keputusan politik. 3 unit analisis politik. 1. Individu aktor politik. Kategorinya aktor politik atau pemimpin, aktivis politik, dan warga negara biasa. 2. Agresi politik. Kategorinya lembaga-lembaga pemerintahan dan bangsa, kelompok kepentingan, birokrasi, dan partai politik. 3. Tipologi kepribadian politik. Kategorinya pemimpin otoriter, machiavellis, dan demokrat. Model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. 1. Lingkungan sosial politik tak langsung meliputi sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. 2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah, dan sekelompok pergaulan. Nomor 3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. 4. Lingkungan sosial politik tak langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung. Ketika Anda melakukan sesuatu, kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, suasana kelompok, ancaman dalam segala bentuknya. Kategorisasi perilaku politik. 1. Radikal. Artinya tidak puas dengan kondisi yang ada dan ingin perubahan secara cepat dan mendasar. 2. Moderat. Artinya cukup puas dengan keadaan dan bersedia untuk maju serta tidak ingin perubahan secara cepat. 3. Status quo. Artinya sudah puas dengan keadaan yang ada dan berusaha mempertahankannya. 4. Konservatif. Artinya sudah puas dengan keadaan yang ada dan cenderung bertahan dari perubahan. 5. Liberal. Artinya berpikir bebas dan ingin maju. Adapun definisi partisipasi politik, menurut Miriam Budiarjo, menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Surbakti, menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Perbedaan partisipasi politik dengan perilaku politik adalah partisipasi politik merupakan salah satu bentuk dari perilaku politik, akan tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik. Model partisipasi politik. Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak semua warga negara. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi seorang warga negara dalam politik ialah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Faktor yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi politik, adanya perangsang. Banyak orang melakukan aktivitas politik karena tergiur atau terpesona menyaksikan peran, kesejahteraan,
kemewahan, dan lain-lain dari para pelaku politik praktis. Ada juga yang terangsang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu, baik dalam organisasi politik itu sendiri. Rangsangan-rangsangan tersebut membuat pelaku politik sering melakukan berbagai rangsangan kepada pihak lain untuk memuluskan tujuan. Faktor ini selalu dimanfaatkan oleh para pelaku politik dalam berkompetisi meraih kemenangan dan mendapat dukungan. Bahkan, tidak jarang rangsangan tersebut diberikan kepada para pendukung dengan cara-cara mengabaikan norma atau etika berpolitik, seperti melakukan politik uang, menebar janji-janji, memberi bantuan dengan tujuan tertentu, dan lain-lain. 2. Faktor pribadi karakteristik seseorang. Menurut Milbert, seseorang yang mempunyai watak sosial atau mempunyai kepedulian yang baik terhadap masalah-masalah yang dialami masyarakat biasanya lebih mudah dan mau untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang yang berkarakter cenderung ingin selalu meningkatkan kualitas maupun kuantitas pribadinya kepada masyarakat. Ketiga, faktor karakter sosial yang menyangkut status sosial ekonomi seseorang. Faktor ini akan mempengaruhi ikutnya persepsi, sikap, dan perilaku seseorang yang berpolitik. Seseorang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi biasanya melakukan aktivitas politik hanya untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan pengabdian. Keempat, faktor situasi dan lingkungan politik. Lingkungan politik yang kondusif biasanya membuat seseorang merasa senang dan nyaman berpartisipasi dalam aktivitas politik. Sebaliknya, situasi yang tidak kondusif membuat seseorang ragu melakukan aktivitas politik. Namun, di lain pihak, tidak jarang seseorang justru memanfaatkan situasi yang tidak kondusif tersebut untuk melakukan aktivitas politiknya demi memuluskan tujuan dan cita-cita tertentu.